Setelah penantian panjang, kita akhirnya bisa ngelihat aksi dari anti-hero terbadass dari DC Universe, Black Adam, yang bakal jadi saingannya Superman dan bakal ngacak-ngacak hierarki kekuatan di DC Universe. Film ini juga bakal memperkenalkan tim superhero baru DC Universe, yaitu Justice Society of America, sekaligus memperkenalkan juga monster iblis Sabak. Mereka bakal berkonflik dengan Black Adam di film ini. Nah, biar kalian nggak bingung, video ini bakal jadi guide buat kalian untuk kenalan sama karakter dan juga story yang bakal muncul di filmnya nanti. So, nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Sebelum gue mulai videonya, gue mau kasih tahu kalau kita bakal ngadain nobar Black Adam di Cinepolis Pejaten hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 jam 15.15 guys. Kalian bisa beli tiketnya ini langsung aja di Cinepolis, bisa juga pakai Tix ID, GoTix dan lain-lain. Dimana kalian langsung pilih hari dan jamnya, terus langsung bisa pilih seat. Dimana kita bakal open nobar di sana dan nantinya gue bakal kasih semacam ending explain dan juga diskusi untuk filmnya di akhir film. So make sure kalian beli tiketnya dan sampai ketemu hari Sabtu guys. Black Adam adalah film superhero andalan DCEU tahun ini. Film ini mengadaptasi cerita dari karakter anti-hero bernama Black Adam dan kelompok superhero Justice Society of America. Nah, film ini adalah installment ke-11 dari DCEU yang secara nggak langsung adalah spin-off dari film Shazam. Film ini diproduksi langsung sama New Line Cinema, DC Films, Seven Bucks Production, dan Flint Picture Co. Mereka menunjuk langsung Jaume Collet-Serra yang pernah menggarap film Orphan dan Jungle Cruise untuk mendirect film Black Adam ini. Nah, untuk script writing ini ditulis sama beberapa penulis berbakat seperti Adam Stikil, penulis dari film Rampage, Rory Haynes, dan Sohrab Noshirvani dari film The Mauritanians. Film Black Adam bakal punya durasi sekitar 2 jam 4 menit, durasi yang standar buat film-film superhero DCU. Dan yang pasti, film ini bakal punya post-credit scene yang menghadirkan surprising cameo dan petunjuk soal kelanjutan cerita dari karakter di filmnya nanti. Nah, director Jaume Collet-Serra dan Noah Centineo sebelumnya menjanjikan kalau film ini bakal menampilkan banyak korban jiwa yang berguguran, yang jumlahnya jadi paling banyak dari semua film superhero sejauh ini. Meskipun film ini dikabarkan bakal punya rating PG-13. Secara global, film ini bakal tayang di tanggal 21 Oktober. Tapi khusus di Indonesia, film ini justru tayang lebih awal di tanggal 19 Oktober ini. Cast. Film Black Adam bakal dibintangi sama beberapa aktor dan aktris keren yang punya peran penting masing-masing di filmnya. Seperti Dwayne Johnson sebagai Ted Adam alias Black Adam, karakter anti-hero utama di film ini. Terus ada superhero JSA atau Justice Society of America yang terdiri dari Aldis Hodge sebagai Carter Hall alias Hawkman. Ini dia leader dari JSA. Lalu ada aktor legend Pierce Brosnan sebagai Kent Nelson alias Dr. Fate, salah satu penyihir terkuat di DC. Terus Noah Centineo sebagai Al Rostein alias Atom Smasher, superhero dengan kemampuan memanipulasi tubuh. Dan terakhir ada Quintessa Swindle sebagai Maxine Hankel alias Cyclone, superhero dan metahuman dengan kekuatan memanipulasi angin. Nah, di protagonis juga kita ada artis Sarah Shahi sebagai profesor arkeologi bernama Adriana Thomas. Terus Bodi Sambonjui sebagai Emon Thomas, anak dari Adriana. Dan aktor Muhammad Amer sebagai Karim, adeknya Adriana dan paman Emon. Di sisi antagonis, film ini menghadirkan Marwan Kenzari sebagai Ishmael Gregor, yang dimana karakter ini bakal jadi villain dan monster iblis bernama Sabak. Selain itu ada juga dua karakter DCU yang comeback di film ini seperti Viola Davis yang berperan sebagai Amanda Waller, director organisasi Argus dan tim Suicide Squad. Dan juga ada Jennifer Holland, istrinya James Gunn yang kembali lagi jadi agent Emilia Harker. Lastly, film ini juga dibintangi sama Odelia Halevi sebagai Shiruta, istri dari Ted Adam, dan Jalen Christian sebagai Hurut, anaknya Ted Adam. Origin, Character, and Story. Tak kenal maka tak samyang. Yuk, kita kenalan dulu sama beberapa karakter penting yang muncul di film ini. Kita mulai dari Black Adam. Di komik, Black Adam awalnya diceritakan sebagai seorang budak bernama Ted Adam yang hidup di negara fiksi bernama Kandak. Naasnya semua keluarganya dibunuh sama diktator bernama Ibak, kecuali satu keponakannya yang bernama Aman yang berhasil diselamatkan Adam dari penjara.
Mereka berdua akhirnya berhasil keluar dari penjara bawah tanah dan mengetahui kalau mereka dipindahkan secara ajaib ke Rock of Eternity yang merupakan markas dari penyihir Shazam. Melihat hati Aman yang suci dan penuh kebaikan, Shazam menawarkan Aman untuk jadi championnya untuk tugas khusus membebaskan Kahndaq. Aman lalu menerima tawaran ini dengan syarat Shazam akan menyembuhkan pamannya, Adam. Penyihir Shazam lalu menjelaskan kalau kekuatan ini bisa dia share ke semua anggota keluarganya. So, Aman akhirnya membagi kekuatannya ini ke Adam dan membuat dia sembuh dan sekarang memiliki kekuatan super. Aman dan Adam kembali ke Kahndaq dan menggunakan kekuatannya untuk membebaskan semua orang yang ada di sana. Adam berniat menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan Ibak dan pasukannya, tapi Aman gak setuju karena menganggap kalau ini bukan keadilan, tapi cuma balas dendam. Aman punya tujuan untuk membebaskan Ibak dari kejahatan dan menghentikan pertumpahan darah ini dengan cara yang lebih damai. Adam yang gak setuju dengan cara Aman malah membunuh Aman dan menyerap seluruh kekuatannya untuk dirinya sendiri. Dia beraksi dengan caranya sendiri. Sejak saat itu dia dikenal sebagai Black Adam yang menurut legenda sudah mengalahkan banyak diktator, alien, iblis Seven Deadly Sins dan membebaskan banyak daerah termasuk Kahndaq. Black Adam juga diceritakan berkhianat kepada penyihir Shazam dan Council of Eternity yang semua anggotanya dia bantai kecuali Shazam. Shazam berhasil mengalahkan Black Adam dan menyegelnya selama ribuan tahun. Anyway, film ini tuh punya comic companion, jadi ini cocok banget untuk mempelajari karakter-karakternya. Nah, gua akan kasih tahu kalau base dari comic companionnya ini. Nah, di komik officialnya ini yang berjudul Black Adam The Justice Society Files, Ted Adam diceritakan sebagai budak yang bekerja di tambang dan tinggal di sebuah negara Afrika bernama Kahndaq sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Ted Adam menikah dengan seorang wanita bernama Siruta dan punya anak laki-laki yang dia namakan Hurut. Dia dan keluarganya hidup sebagai budak yang hidup dalam kemiskinan di bawah siksaan pemimpin yang kejam dan juga para gladiator Kahndaq. Karena keberanian dan aksi heroiknya, penyihir Shazam menunjuk Ted Adam sebagai champion pertamanya yang mewarisi kekuatan Shazam, di mana kekuatan ini dia gunakan untuk membebaskan Kahndaq dari rajanya yang kejam dan jadi pemimpin baru untuk Kahndaq. Di satu momen, Adam melepaskan iblis Seven Deadly Sins untuk melindungi Kahndaq dari para kriminal, yang malah berakibat pada matinya jutaan orang dan hancurnya peradaban lain di luar Kahndaq. Ini memicu penyihir Shazam untuk menyegel Adam dan akhirnya menamai dia sebagai Black Adam. Film ini juga memperkenalkan kita dengan Justice Society of America atau JSA, tim superhero tertua di DC Universe sebelum hadirnya Justice League. Di film Black Adam, tim JSA diceritakan punya 4 anggota. Ada Hawkman. Di komik dia diceritakan sebagai seorang pangeran dari planet Thanagar yang kabur dan jatuh ke bumi. Di bumi dia dikenal sebagai manusia biasa dengan nama Carter Hall yang merupakan seorang kolektor kaya yang mengoleksi berbagai macam senjata dan juga penemuan. Selain itu, dia juga memiliki identitas rahasia sebagai superhero dengan julukan Hawkman yang memberantas kejahatan di kota New York. Hawkman sendiri memiliki unsur Nth Metal di tubuhnya yang membuat dia bisa jadi abadi dan punya kekuatan superhuman. Dia punya cakar dan armor yang terbuat dari Nth Metal dan sayap yang bisa dia gunakan untuk terbang, dan dia juga adalah founding member dari Justice Society of America dan Justice League. Di film ini Hawkman juga diceritakan sebagai founder dan leader dari tim JSA. Dia kembali mereform tim JSA-nya yang sudah vakum setelah dia mendapatkan pencerahan kalau ada ancaman yang akan datang dan gak bisa dihadapi sendiri. Dia akhirnya memanggil teman satu timnya, Dr. Fate, dan merekrut 2 member baru yaitu Atom Smasher dan Cyclone. Berikutnya ada Dr. Fate yang di film ini akan mengambil versi Kent Nelson. Di komik, Dr. Fate alias Kent Nelson awalnya dikenal sebagai anak dari seorang arkeolog bernama Sven Nelson. Suatu hari, Kent menyelamatkan seorang alien dari planet Silia yang bernama Nabu, yang terkurung di piramida Mesopotamia. Nabu lalu menunjuk Kent sebagai championnya dengan memberikan Kent pengetahuan universe dan memberikannya kekuatan kosmik sihir lewat 3 artefak magicnya, yaitu Amulet of Anubis, Cloak of Destiny, dan Helmet of Fate. Dengan kekuatan barunya, Kent akhirnya menjadi superhero bernama Dr. Fate yang ditugaskan Nabu untuk jadi champion of good dan agent dari Lord of Order yang punya misi untuk melawan kekacauan yang terjadi di dunia. Dr. Fate punya beberapa macam kekuatan super dari mulai terbang, memanipulasi realitas, memanipulasi elemen, mengeluarkan serangan energi, merapalkan sihir, dan bisa melihat masa depan. Lalu ada Atom Smasher atau Albert Julian Rostein. Di komik dia diceritakan sebagai cucu dari supervillain bernama Cyclotron yang punya kekuatan untuk mengontrol struktur molekul dalam tubuhnya dan digunakan untuk merubah kepadatan atau ukuran tubuhnya.
Kekuatan ini lalu diwarisi kepada Al dan digunakan untuk jadi superhero dengan nama Nuklon. Dia bergabung di tim superhero Infinity Incorporation dan akhirnya dia pindah ke Justice Society of America dan memilih nama baru yaitu Atom Smasher. Kalau di komik ofisialnya, Al diceritakan sebagai keponakan dari Albert Pratt, si Atom Smasher pertama yang jadi anggota dari JSA. Pratt sendiri jadi mentor Al selama dia berlatih dan ketika Al sudah layak, Pratt mewariskan identitasnya sebagai Atom Smasher dan merekomendasikan dia untuk join ke JSA. Dan terakhir ada Cyclone atau Maxine Hankel. Di komik dia diceritakan sebagai cucu dari Abigail Hankel, seorang superhero yang bisa memanipulasi angin dengan julukan Red Tornado. Abigail juga jadi anggota JSA. Dia mewarisi kekuatannya ke Maxine untuk meneruskan keanggotaannya sebagai superhero di JSA. Sedangkan kalau di komik official, Maxine dikenal sebagai seorang metahuman yang mendapatkan kekuatan dari eksperimen menggunakan nanoteknologi. Ini membuat Maxine mendapatkan kemampuan memanipulasi angin. Maxine dari kecil adalah fansnya JSA. Dia akhirnya dapat kesempatan masuk JSA setelah Hawkman melihat aksi heroiknya Maxine, di mana dia melawan manusia super yang menggunakan obat steroid sebagai source kekuatan mereka. Hawkman lalu menunjuk Maxine sebagai Cyclone dan merekrutnya untuk masuk ke kelompok JSA. Berikutnya ada karakter Adriana. Di komik dia diceritakan sebagai gadis Mesir dan budak dari kelompok Intergang. Adriana lalu jadi istri dan ratu untuk Black Adam saat dia memimpin Kandak. Adriana juga diceritakan punya kekuatan super setelah Black Adam memberikannya sebuah artefak bernama Amulet of Isis yang berisi kekuatan sihir dari Shazam, dimana dengan menggunakan kekuatan ini, Adriana bisa berubah menjadi The Mighty Isis yang punya kekuatan super strength dan juga bisa memanipulasi alam. Di komik official filmnya, Adriana diceritakan sebagai seorang ibu dan profesor arkeologi yang melawan kelompok kriminal Intergang. Dia mencuri sebuah totem dari kargo Intergang di mana totem ini bakal mengarahkan dia ke sebuah goa yang menyimpan mahkota magis dan tempat disegelnya Black Adam. Gara-gara itu, pasukan Intergang menangkap Adriana dan memaksanya untuk membawa mereka ke gua itu supaya mereka bisa mengambil mahkota yang ada di sana. Selain itu, ada dua karakter yang comeback. Amanda Waller, orang penting di pemerintah Amerika dan director dari organisasi Argus, sekaligus jadi kreator dan commanding officer untuk Task Force X alias Suicide Squad. Dimana di film ini dia bakal punya koneksi dengan tim superhero JSA. Dan ada juga Emilia Harcourt, agent dari organisasi Argus yang di sini kembali lagi bekerja untuk Amanda Waller setelah event yang terjadi di series Peacemaker. Selain hero, tentunya juga ada villain yang bakal berkonflik dengan Black Adam. Ada Intergang. Di komik, kelompok Intergang ini diceritakan sebagai organisasi kriminal global yang berpusat di kota metropolis. Kelompok ini merupakan bawahannya Darkseid. Di sepanjang aksinya, mereka sering berhadapan dengan Superman dan selalu dipersenjatai dengan senjata alien yang datang dari planet asal Darkseid, Apocalypse. Kalau di film ini, Intergang diceritakan adalah organisasi kriminal yang dipimpin oleh sosok misterius bernama Mr. Mannheim dan Ishmael Gregor. Mereka menguasai Kandak dari balik layar dan punya rencana untuk mengambil artefak penting dari sana. Selain sebagai leader Intergang, Ishmael Gregor juga akan jadi villain dari film ini. Kalau di komik, karakter ini diceritakan sebagai bos mafia Rusia yang berambisi untuk mendapatkan kekuatan besar. Gregor menipu Timothy Carnes, pemilik kekuatan sabak sebelumnya, untuk menjalankan ritual supaya kekuatan sabak bisa berpindah ke dia. Ritual ini selesai dan Gregor berhasil mendapatkan kekuatan sabak yang dia gunakan untuk membantai semua orang. Gregor sendiri basically mendapatkan kekuatannya dari 6 iblis yang namanya merupakan akronim dari sabak, seperti S untuk setan, A untuk Aim, B untuk Belial, B untuk Beelzebub, A untuk Asmodeus, dan C untuk Krates. Dan dengan kekuatan sabak, Gregor sendiri bisa berubah menjadi iblis yang punya kekuatan super strength, healing, terbang, dan juga bisa memanipulasi api. Bedanya kalau di film ini, Gregor diceritakan mendapatkan kekuatan iblis sabak lewat Crown of Sabak. Crown ini mengubah Gregor menjadi iblis yang punya ambisi untuk menguasai Kandak dan seluruh dunia. Basically, film ini bakal meng-highlight backstory dari karakter Black Adam saat dia masih susah sampai jadi manusia super. Dimana setelah 5.000 tahun dikurung sama penyihir Shazam, Black Adam akhirnya bangkit lagi dan berusaha untuk menyelamatkan Kandak dari kelompok Intergang dengan cara yang brutal. Dimana inilah yang kemudian mengarahkan Black Adam untuk berhadapan dengan JSA yang sekarang menganggap dia sebagai ancaman. Sampai di satu titik mereka akan berhadapan sama villain utama dari film ini, yaitu Sabak. Terlepas dari itu, film ini bakal menjadi batu loncatan untuk karakter Black Adam dan hero JSA sebelum mereka akhirnya akan involve lebih dalam ke universe DCEU. Dimana Black Adam ceritanya mungkin akan berlanjut di film sequel Shazam, sedangkan hero JSA nantinya bakal berlanjut dengan team up sama superhero dari Justice League.
Dan bukan gak mungkin, dengan hadirnya Amanda Waller di film ini, Black Adam berpotensi buat jadi aset dari Amanda di tim Suicide Squad. Dan dengan Dwayne Johnson yang selalu ngetis kalau karakter Black Adam bakal berhadapan sama Superman, film ini juga berpotensi menghadirkan setup cerita untuk pertarungan hebat mereka di DCU nanti. Recommendation. Sebelum kalian nonton filmnya, recommended banget buat kalian baca komik official dari film ini, yaitu Black Adam The Justice Society Files yang ditulis sama Gavin Scott dan Brian K. Miller, yang merupakan komik prequel dari film Black Adam yang punya 4 isu. Dimana di setiap isunya, ini menceritakan origin dari hero JSA. Selain itu, komik ini juga bakal ngetis sedikit backstory dari karakter Ted Adam dan juga cerita dari karakter Adriana yang berkonflik sama kelompok intergang, yang nantinya bakal ngelit kita sama masalah utama dari film ini. Terus biar kalian makin kenal sama karakter Black Adam, kalian juga bisa baca komik New 52 Shazam volume 1 tahun 2013 garapan Geoff John yang mengeksplor lebih dalam cerita dari Black Adam dari saat dia masih jadi budak sampai kemudian dia jadi manusia super dan penguasa Kandak yang kemudian dikurung sama penyihir Shazam karena kejahatannya. Berikutnya, karena karakter Black Adam juga punya koneksi sama penyihir Shazam, so kalian juga bisa nonton film Shazam dulu ya biar paham sama origin story dan juga kekuatan dari Black Adam di film ini. Selain itu, kalau kalian pengen tahu soal karakter Amanda Waller dan juga Emilia Clarke yang comeback di film ini, kalian recommended banget buat nonton film Suicide Squad dan juga series Peacemaker garapannya James Gunn. Anyway, kita bakal ngadain nobar di tanggal 22 Oktober nanti di Cinepolis Pejaten jam 15.15 ya guys ya. Sabtu 22 Oktober di Cinepolis Pejaten jam 15.15 kita bakal nonton bareng film ini. So buat kalian yang pengen nonton bareng-bareng, dimana gue juga bakal kasih review dan ending explain buat filmnya nanti di dalam bioskop, kalian bisa beli tiketnya langsung, bisa beli di mana aja, tinggal samain jamnya. Tanggal 22 Oktober 2022 hari Sabtu jam 15.15 di Cinepolis Pejaten, kita bakal seru-seruan di sana bareng-bareng. So jangan lupa be there guys. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.